Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Islam di Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Sabasrana Putri dari kelas 9C, asal sekolah SMPN 195 Jakarta. Pembahasan kali ini yang pertama ada alur dan teori, yang kedua ada cara-cara dakwah, dan yang ketiga ada kerajaan Nusantara di Sumatera. Yang pertama, alur penyebaran dakwah di Nusantara. Terdapat berbagai sumber sejarah bahwa agama Islam masuk ke Nusantara. Bahkan terdapat teorinya tersendiri, yaitu sebagai berikut. A. Teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab, terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan, motivasi dakwah mereka menjadi pendorong utama untuk datang ke Nusantara. B. Teori Gujarat. Proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7H atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang di Nusantara. C. Teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, sekarang Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Teori terakhir yaitu teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia atau khususnya di Tanah Jawa berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Pada masa dinasti Tang, tahun 618 dan 960 di daerah Guangzhou, Kanton Zhangzhou, dan pesisir Cina Selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Sebagai pembuktian teori Cina ini, bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Yang kedua, cara dakwah. Terdapat berbagai cara untuk para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali menyebarkan Islam di Nusantara. Cara-cara dakwahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan. Dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Yang kedua, perkawinan. Sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu, mereka mendapatkan keturunan. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam, sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan muslim yang disebut pekojan. Yang ketiga, pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk ke Indonesia. Mereka tinggal di pondok atau asrama dalam jangka waktu tertentu menurut tingkatan kelasnya. Setelah menamatkan pendidikan pesantren, mereka kembali ke kampung masing-masing untuk menyebarkan Islam. Yang keempat, hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dalam masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Pada kesempatan tertentu, mereka menyampaikan ajaran Islam dengan cara bijaksana, tidak memaksa dan tidak merendahkan. Yang kelima, kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tetapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Selanjutnya, Kerajaan Islam Nusantara di Sumatera. Yang pertama, Kerajaan Aceh Darussalam. Nama Aceh menanjak dengan cepat pada abad ke-17.
Sejak itu, seluruh Aceh berada di bawah naungan Aceh Besar yang berpusat di Kutaraja. Sultan pertama yang memerintah dan sekaligus sebagai pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mugayat Shah tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Ia meluaskan wilayah kekuasaannya ke daerah Pidie yang bekerjasama dengan Portugis, kemudian ke Pasai pada tahun 1524 Masehi. Peletak dasar kebesaran kerajaan Aceh adalah Sultan Alauddin Riyad Shah yang bergelar Al-Qohar. Berbeda dengan Sultan Ali Mugayat Shah yang bekerja sama dengan Portugis, Sultan Alauddin Riyad Shah justru berusaha melawan Portugis. Dalam menghadapi tentara Portugis, ia menjalin hubungan persahabatan dan kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lain di Indonesia. Pada masa pemerintah Iskandar Muda, kerajaan Aceh mencapai puncak kekuasaannya. Bandar Aceh dibuka menjadi pelabuhan internasional. Ia menjadikan kekuasaan Aceh membentang dari daerah Delhi sampai dengan Semenanjung Malaka. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 Masehi. Sejak Sultan Iskandar Muda wafat, Aceh terus-menerus mengalami kemunduran. Yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Lok Saumawe atau Aceh Utara sekarang. Salah satu bukti berdirinya Kerajaan Samudra Pasai adalah adanya nisan kubur terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan ini terdapat diketahui bahwa Raja pertama Samudra Pasai yaitu Sultan Malik Al-Saleh meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah yang diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Pada tahun 1521 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis. Selanjutnya, Kerajaan Samudra Pasai mulai mundur dan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai berakhir pada tahun 1524 Masehi. Yang ketiga, Kerajaan Perlak. Pendiri Kesultanan Perlak berasal dari kelompok dakwah asal Mekah, Arab Saudi yang datang ke daerah Perlak pada 506 Hijriah. Salah satu dalam rombongan tersebut yaitu Sayyid Ali Al-Muktabar yang kemudian menikahi gadis lokal Putri Tansyir Dewi. Pernikahan Sayyid Ali dan Tansyir Dewi ini dikaruniai seorang putra yakni Alaiddin Syahid Maulana Abdul Aziz Shah yang menjadi pendiri kerajaan Perlak sekaligus raja pertama. Suatu hari, pengikut Syiah dan Sunni ini berlawanan, sehingga terjadilah perjanjian Alwi-Meu dan pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu Perlak Baroh atau Syiah berpusat di pesisir, sedangkan Perlak Tunong atau Sunni di pedalaman. Suatu hari, Perlak Baroh dihancurkan kerajaan Sriwijaya sampai akhirnya Kesultanan kembali bersatu. Puncak kejayaan Perlak salah satunya berkat keberhasilan mereka di bidang niaga. Kerajaan Perlak terkenal sebagai penghasil kayu kualitas terbaik. Jenis kayu-kayu bagus yang berasal dari Perlak ini seringkali dijadikan bahan untuk pembuatan kapal. Perlak pun berkembang pesat menjadi pelabuhan niaga di abad ke-8 dan disinggahi kapal-kapal besar dari Arab serta Persia. Tak hanya dari sisi perniagaan, agama Islam di Perlak juga ikut berkembang sehingga menjadi pusat penyebaran Muslim. Penyebab kemunduran kerajaan Perlak ini saat dikuasai oleh Sultan Mahmud Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II, Johan yang menjalani politik persahabatan. Sultan Mahmud Alauddin menikahi kedua putrinya dengan raja-raja dari kerajaan tetangga Perlak. Putri Ratna Kamala menikah dengan Raja Malaka yaitu Parameswara dan Putri Gangga dinikahkan dengan Raja Al-Malik Al-Saleh dari Pasai. Usai Sultan Mahmud Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan wafat, kondisi kerajaan Perlak mulai tidak stabil dan mengalami kemunduran. Para saudagar meninggalkan Perlak secara perlahan-lahan, kemudian kerajaan Perlak diambil alih oleh Raja Pasai dan bergabung dengan kerajaan Samudra Pasai. Itu saja informasi yang bisa saya temukan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.